Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa inna asdaqal hadisi kitabullahi ta'ala wa khairal hadyi hadyu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Wa bis sanadil muttasili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'abihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Hadirin hadirat, para bapak, para ibu, wabil khusus narasumber tentang sejarah NU KNU-an, yaitu Bapak Kiai Haji Syarif Cahyono. Kemudian seluruh jajaran pengurus Dewan Surya, kemudian Tanfiziah, serta banom-banom yang lain yang saya nggak hafal. Yang saya hafal Muslimat sama Patayat. Karena cantik-cantik ya, yang gampang dihafal. Oleh karena itu, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang indah, menarik, menawan, bertempat di rumah Allah, yaitu masjid Nurul Hidayah. Saya bermuajahah kepada hadirin hadirat untuk menyampaikan kajian kitab atau kumpulan kitab Hadratus Syekh
Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari, yang sebetulnya saya bukan ahli. Di samping itu juga mintanya mendadak, kitabnya aja saya nggak punya. Begitu dikasih kitabnya tebal banget, isinya udah didobet. Ini para santri kalau dobet tuh ngerti apa didobet tuh? Kalau yang pernah santri tahu, Didobet apa? Oh, dilogat. Dikasih baris buahnya. Di bawahnya terjemahannya udah didobet saya itu. Ada catatan-catatan. Kalau bahasa santri itu udah didobet. Yang saya hormati Ketua Umum Dewan Masjid. Kok di belakang nih Pak Kiai Haji Misbah Mustafa dan jajaran apa sendiri? Jadi beliau juga aktivis yang luar biasa di Subuh Gabungan. Subuh Gabungan itu alanya ala NU. Dari dulu, bukan baru sekarang. Nah, oleh karena itu bergembira saya karena bisa ketemu dengan tokoh-tokoh Ciracas khususnya, terutama Taufik Selamat. Apa Selamat Taufik? Dua-duanya selamat ya. Bersama Ustadz Fatur Rahman, udah tua jadi banyak lupanya. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah. Akan kita pelajari bagaimana kajian kita mengambil kitab karangan Mbah Hashim. Dan saya kalau NU itu struktural udah pernah, kemudian non struktural juga udah pernah. Bahkan itu memang keturunan sudah dari sejak kecil. Orang tua saya memang aktivis NU. Dan di struktural alhamdulillah dari mulai kecamatan Jakarta Timur sampai DKI. DKI itu zamannya dipilihnya Kiai Haji Agil Siroj. Sebelum Kiai Haji Agil Siroj siapa itu ya? Lupa tuh. Ketua Umum PBNU Hasyim Muzadi. Kemudian waktu pemilihan Kiai Haji Agil Siroj Tanfiziyah ya, nah, itu saya hadir ke sana. Dan saya ini di Suriah pada waktu di NU DKI. Dari dulu sampai sekarang Suriah terus. Anggota, bukannya ketua. Ketuanya itu Kiai Haji Asyirun, Mahfud Asyirun. Sekarang udah ganti lagi. Bosan sih kagak. Karena saya udah sepuh, jadi udah nggak aktif lagi di DKI. Tapi banyak pengalaman yang saya alami itu. Saya pernah ikut di Pondok Gede itu sampai begadang malam, pagi baru pulang. Namanya MKNU, ya? MKNU dan lulus bersertifikat. Alhamdulillah. Jadi kalau ada yang bilang samar-samar NU-nya Ustadz, keliru dia. Nah sekarang kita masuk aja mengenai soal kitab ini. Ini semua pada pegang kitab nggak? Enggak ya? Kitabnya gede banget, lagi udah ada dobetannya nih. Hah? Iya. Kita baca langsung aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'abihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Summa qala wa yajuz wa mizan wa mawazinuha, tulisannya aja nggak insya. Wa mawazinuha salah satun. Jadi mawazin itu jamak dari mizan ya. Mizanun mizani mawazin. Timbangan-timbangannya tentang bid'ah salah satun, yaitu ada 3. Ini masalah bid'ah memang sangat viral sekarang. Kenapa? Karena adanya YouTube. Sehingga semua yang tidak dikerjakan oleh Rasul dan sahabat dianggap bid'ah. Jadi RT juga bid'ah itu. Karena zaman Nabi nggak ada RT. Jadi kulla bid'atin dolalah tuh hampir semua
bid'ah. Dan setiap bid'ah itu sesat, dolalah, sesat. Fa inna kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Setiap yang sesat itu adalah di neraka. Padahal kata bid'ah itu suatu kata yang mengandung makna sangat luas sekali. Karena Islam itu berkembang, tidak apatis, tidak stagnasis, tidak, tapi dia berkembang. Nah, oleh karena itu bid'ah itu kan sebagaimana kita tahu ada 5 kan. Ada bid'ah wajibah, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah apa lagi? Makruhah, ada bid'ah dolalah, ada bid'ah apa lagi yang terakhir itu? Bid'ah mubahah. Ya, ada bid'ah mubahah. Jadi bid'ah itu tidak hanya satu. Nah, kalau nggak ada contohnya dari Nabi disebut bid'ah atau dari sahabat. Misalnya tentang Jumat. Jumat itu di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam azannya cuma sekali. Terjadi juga di zaman Abu Bakar As-Siddiq sekali. Zaman Umar bin Khattab juga sekali. Berubah terjadi 2 kali azan di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu an. Ketika beliau menjadi khalifah, ketika beliau menjadi Amirul Mukminin yang ketiga. Nah, ketika Utsman bin Affan azan Jumat itu 2 kali. Kenapa 2 kali? Karena saat itu masyarakat Islamnya makin banyak dan mereka tinggal di tempat yang jauh-jauh, sehingga kalau mereka berangkat itu tidak keburu untuk bisa sholat Jumat tepat waktu. Maka ada azan yang pertama. Ya, meskipun azan yang pertama pada zaman Utsman bin Affan itu sebelum waktu Jumat, sebelum waktu Jumat. Jadi memberitahukan kepada jamaah yang jauh-jauh supaya bisa melaksanakan sholat Jumat bersama-sama. Nah, kenapa? Karena kalau nggak begitu mereka bisa terlambat Jumatnya, yang jauh-jauh, yang di sawah, yang di ladang, karena jauhnya. Sedangkan umat Islam pada waktu itu sudah menyebar kemana-mana. Lalu diadakan azan yang pertama untuk memanggil mereka. Nah, kalau sekarang azan yang pertama sudah masuk Jumat belum? Sudah masuk ya. Ya nggak apa-apa, sudah masuk Jumat. Kenapa? Masyarakat udah paham nih. Terutama yang di pasar, yang kerja di kantor, mereka harus siap-siap. Makanya ada azan yang pertama gitu. Nah, azan yang pertama ini memang untuk memanggil-manggil orang bahwa waktu sholat Jumat sudah apa? Sudah tiba. Itu dalil mengenai soal azan. Belum lagi banyak tuh yang pemahaman mereka nggak pas dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu timbangannya ini ada 3 bid'ah. Al-awwalu, yang pertama, ayun zoro, bahwa diteliti, dilihat, ya, diperhatikan fil amri, dalam soal urusan al-muhdas, yang baru, yang tidak ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, seperti membendel Al-Quran, itu bid'ah. Karena Al-Quran di zaman Nabi nggak dibendel seperti sekarang. Dulu berpencar-pencar, sahabat-sahabat masing-masing hafal sekian juz, sekian surah. Nah, kemudian terjadinya pembendelan Al-Quran itu mulanya di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kemudian beliau mengusulkan kepada Abu Bakar As-Siddiq supaya Al-Quran itu dibendel. Zaman Nabi nggak ada, dan zaman Nabi juga nggak disuruh dibendel, tapi dilaksanakan. Makanya bid'ah itu, tapi bid'ahnya bid'ah apa itu? Wajibah. Wajib. Coba kalau Al-Quran nggak dibendel kayak sekarang ini, kira-kira apa yang terjadi sekarang ini? Waduh, yang hafal udah banyak meninggal, akhirnya hilang Al-Quran. Makanya wajib.
dilaksanakan bid'ah itu. Kalau mereka saya tanya apa hukumnya untuk membedal Al-Quran, jawabannya perbaikan katanya. Ya bid'ah itu yang perbaikan yang baru. Saya bilang sama, cuman bahasanya aja ente nggak mau ngakuin bid'ah. Padahal bid'ah juga cuman bilang perbaikan katanya. Nah kemudian diteliti dulu ya muhdas. Fa in suhidalahu mu'zamus syariah, maka jika perkara muhdas itu disaksikan atau ada baginya mu'zamus syariah atau mu'zamus syariah, tentang keagungan ajaran Islam syariah, wa asluha, asalnya ada dalam Al-Quran ya, karena Al-Quran kan global. Al-Quran itu global, artinya kata-katanya sedikit tapi punya makna yang apa? Yang luas. Yang luas tuh Al-Quran walaupun sedikit. Nah itulah Al-Quran, makanya dilihat dulu itu. Wa asluha, kalau ada asal di dalam Al-Quran, falaisa bibid'atin, tidak namanya bid'ah kalau ada asalnya di dalam Al-Quran. Kemudian yang berikutnya, wa in kana mimma ya'ba zalika bikulli wajhin bahwa batilun wa dolalun, bahwa batilun wa dolalun. Seandainya ada dari apa yang tidak ada yang demikian itu, di dalilnya dalam hadis, dalam Al-Quran ada, tapi nggak ketemu gitu, penjelasannya nggak ketemu ya, sama sekali nggak ada gitu. Walaupun dalam Al-Quran itu udah dibahas begini, nggak ketemu gitu, maka dikatakan di sini bahwa batilun, itu batil, wadolalun, dan sesat. Sekarang kalau orang meninggal dunia dikasih kembang, itu bid'ah nggak? Hah? Zaman Nabi kalau ada yang meninggal dikasih kembang nggak? Kalau sekarang dikasih kembang, brand kembang itu bid'ah nggak itu? Nggak ada yang jawab nih. Hah? Apa dasarnya enggak? Hah? Dasarnya apa? Coba dalilnya mana? Ayo. Nah, ini tanfiziahnya cerdas ini. Orang dia ngajinya sama saya malam Sabtu. Bener. Itu dulu medianya itu batang korma. Pada waktu pelepah ya, bukan batang, pelepah korma. Pada waktu Nabi dengan sahabatnya lewat di perkebunan korma, di dekat situ ada makam. Kemudian Nabi berhenti di antara dua makam itu. Lalu Nabi suruh sahabatnya untuk mengambil pelepah korma. Lalu mereka ambil perkah korma dua. Kemudian kata Nabi, yang atuk tancepin yang kuburan satu, yang atuk tancepin yang kuburan satu. Nah kemudian sahabat tanya, apa sebabnya itu? Kata Nabi, bahwa kuburan yang satu itu penghuni kuburnya ceboknya nggak bener. Itu kalau bahasa dulu cebok, istinjanya nggak bener. Nggak bener itu artinya tidak suci. Contohnya orang yang istinjanya tidak suci, tidak benar, buang air kecil. Dia supir bis atau supir truk, kemudian lewat tol macet, kemudian pengen pipis, nggak ada rest area, masih jauh, udah kebelat banget, turun, kemudian ada pohon di situ, tuh pohon diempet aja sama dia. Kencing dah dia, ser aja. Kalau di pohon masih mending, kadang-kadang bannya dikencingin. Begitu bannya dikencingin, ser aja. Dia nggak istibro. Apa istibro? Dehem. Biasanya kalau yang udah tua itu, orang yang udah tua tuh istibronya wajib. Kalau yang masih muda sih pipisnya masih lancar. Pipisnya masih apa? Lancar. Begitu
udah tiris bener-bener. Tapi kalau yang udah aki-aki, udah tiris, begitu pakai celana, ceret aja. Dia nggak istibro, dia langsungin sholat apa segala macam. Sah nggak sholatnya? Nggak sah. Nauzubillah min zalik. Ini pelajaran yang dasar banget di fikih nih. Nggak sah. Makanya ini tua-tua pemuda-muda ini. Kalau yang tua-tua misalnya di masjidnya di pinggir jalan, toiletnya juga pinggir jalan, dipraktekin ya. Begitu dia pipis, dia istibro, janda lewat, nengok, nggak tahu orang lagi pipis, aki-aki lagi. Dulu ngaji sama kiai dulu begitu tuh di pesantren. Kalau sanad sih saya ngaji sama Kiai Syafi'i Hajami sampai beliau meninggal. Baca kitab Fathul Wahab, baca kitab Ihya Ulumuddin sama beliau itu saya ngaji, ikut alhamdulillah. Tapi saya nggak alim-alim. Nah, jadi media itu pada waktu zaman Nabi pelepah. Nah, sekarang dikias apa? Kembang. Nah, di kita ini ada kias. Di mereka yang nggak mengakui bid'ah itu hasanah, nggak ada kias, nggak bisa berkembang. Kalau kita ada kias. Jadi kalau zaman Nabi pelepah, kalau zaman sekarang kembang. Cuman kembang, lama-lama kan layu, udah nggak bertasbih lagi dia. Kata Nabi kan selama masih basah, mau pelepah itu dia bertasbih. Maka orang yang dalam kuburnya, yang pipisnya istinjanya nggak benar, mudah-mudahan dia diringankan oleh Allah azabnya. Nah, kalau yang satu apa itu yang satu? Yang satu orang ini namimah. Jadi sepanjang hidupnya namimah, provokator, atau DWA-nya itu bikin hoax. Sekarang bukan omongan tapi jari bikin hoax ini, berita-berita bohong, ngadu domba ya. Kalau itu nggak bisa bersila gitu ya, susah itu, memang udah bakat itu. Di zaman sekarang provokator banyak nggak? Di NU ada nggak provokator? Nggak ada, semuanya nggak berani karena kiai yang didik. Kadang-kadang mau balik juga suka jadi provokator. Penceramah, iya. Apalagi sebentar lagi musim kampanye, masya Allah, nggak pakai akhlak ulama, itu terjadi sekarang. Makanya alhamdulillah nih saya lihat NU ini kompak di Ciracas. Apalagi kalau aktif ikut subuh gabungan tuh sama kayak Misbah Mustafa itu, wah lebih asik lagi. Banyak yang hadir nggak kayak Misbah nih pada? Oh, alhamdulillah ya. Biar masjid-masjid itu tambah syiar, tambah luar biasa itu. Baik, sekarang kita lanjutkan lagi di sini nih. Nah, kemudian yang berikutnya, wa in kana mimma ya'bazalika bikulli wajhin bahwa batilun wa dolalun. Sudah. Wa in kana mimma taraja'at bihil adillatu wa tanawalathu syubhatu wastawat fihil wujuhu i'tabarat atau u'tubirat wujuhuhu kama tarajjaha min zalika rujjihat ilaihi minal mizan, daripada timbangan. Artinya wa in kana, dan jika adalah ya hukum itu atau masalah itu mimma tarajaat fihi, dari apa yang kembali padanya al-adillah, dalil-dalil. Ada dalil-dalilnya memang di Al-Quran, ada dalil-dalilnya memang di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang kalau dalilnya yang jelas-jelas sih banyak, tapi kalau yang ayatnya mutasyabihat itu perlu belajar tafsir. Sekarang nih orang jarang belajar tafsir, pakai kitab kuning, kitabnya terjemahan semua. Terjemahan kan nggak kenal nahu, nggak kenal sorob, nggak kenal usul fikih, nggak kenal, tinggal terjemah aja dia sekarang.
Jadi tidak mendalam. Kalau kiai-kiai dulu dalam memutuskan hukum itu bukan satu kitab yang dia pegang. Nah dulu orang-orang NU itu Lailatul Ijtima'nya itu muzakarah sampai pagi. Benar tadi itu, sampai apa? Sampai pagi, sholat subuh bersama. Yang dibaca kitab diantaranya nih yang saya tahu nih, dari mulai Safinatun Najah, kemudian sarahnya, apa sarahnya kitab Safinatun Najah? Hah? Ayo, siapa yang tahu? Sarahnya kitab Safinatun Najah apa? Hah? Apa? Kasipatus saja. Tuh, saya sengaja tanya, udah ngaji belum nih sampai Kasipatus saja. Itu sarahnya. Yang paling banyak sarahnya kitab tuh fikih. Fikih itu paling banyak sarahnya, dari Safinatun Najah, Kasipatus saja. Kemudian ada lagi apa? Fathul Qorib, Fathul Qorib, terus ada lagi Fathul Mu'in, ada lagi I'anatul Thalibin. Jadi kalau sarah disarahin lagi, itu namanya hasyiah. Ya, itu namanya apa? Hasyiah. Makanya kalau ada muzakarah itu orang-orang NU bawa kitab segini-segini nih, sarahnya semua. Yang paling banyak sarah tuh kitab adalah fikih, paling banyak deh. Kitabnya juga yang dikarang paling banyak. Nah itu. Kalau tauhidnya dasarnya Matan Sanusi ya. Kemudian Tijanud Darori. Tijanud Darori itu Tijanud Darori itu sarah tuh yang karang tuh adalah Syekh Nawawi Al-Bantani. Tijanud Darori. Tapi kalau matannya itu Ibrahim Al-Bajuri, karangan orang Al-Azhar Mesir sana. Kemudian disarahkan oleh Imam Nawawi Al-Bantani, Syekh Nawawi Al-Bantani. Itu namanya Tijan Ad-Darari. Saya baca lembaran yang terakhir itu di dalam kitab Tijan Ad-Darari tentang khalifah, tentang khilafah. Ternyata mereka tuh nggak ngerti khalifah apa, khilafah apa. Kalau khilafah itu pemimpin pemerintahan, amir. Kalau khilafah sistem pemerintahan Islam disebut apa? Khilafah. Nah ternyata khilafah itu saya baca dalam kitab Tijarud Daruri itu hanya 30 tahun. Hanya berapa? 30 tahun. Saya tanya juga ke siapa yang Tanfiziyah tadi saya sebut lupa, Mahfuz, Kiai Mahfud Asirun, 30 tahun katanya Kiai. Waktu saya di apa namanya di NU DKI itu kan muzakarah, di sana ada pengajian juga. Itu hanya 30 tahun. Nabi yang bilang 30 tahun. Abu Bakar As-Siddiq memimpin hanya 2 tahun 3 bulan 10 hari. Umar bin Khattab memimpin 10 tahun. Kemudian Utsman bin Affan memimpin 12 tahun. Kemudian Ali bin Abi Thalib memimpin hanya 6 tahun menjadi khalifah, 6 tahun. Nah kemudian ketika Sayyidina Ali itu memimpin 6 tahun baru bisa diganti, meninggal kan, dibunuh. Ada 2 yang mau dibunuh itu, yang satu Muawiyah bin Abi Sufyan, yang satu Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Yang bunuh adalah Khawarij. Itu sering kan disampaikan oleh Agil Sirat tuh sejarahnya. Yang bunuh Sayyidina Ali itu hafal Quran. Saya baca sejarahnya, namanya Ibnul Muljam. Nah Muawiyah bin Abi Sufyan sakit karena dibunuhnya ketika berangkat sholat subuh pagi. Sholat subuh ya, dia pagi-pagi itu dia udah berangkat itu. Jadi pada waktu mereka mau sholat subuh itu dibunuh. Abi Sufyan sakit dia. Siapa namanya? Muawiyah bin Abi Sufyan sakit. Akhirnya dia nggak keluar. Yang keluar Sayyidina Ali. Emang udah takdir sih. Akhirnya dibunuh. Nah Sayyidina Ali itu setelah itu Hasan. Sayyidina Hasan bin Ali karramallahu wajhah. Nah kemudian Sayyidina Hasan ini menyerahkan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah memimpin 19 tahun. Tapi ketika Muawiyah memimpin jadi khalifah, beliau mengatakan, ana awalul muluk, saya yang pertama jadi raja.
Jadi udah nggak ada lagi khalifah. Makanya orang yang perjuangkan khilafah itu kurang sejarah dia. Kurang jauh. Saya ketemu tadi orang yang dulu Hizbut Tahrir, saya ngomong begitu pada diem. Disimpangin kepada omongan yang lain. Sejarahnya kurang ternyata dia itu. Jadi otopis kalau kita mau bikin khilafah di Indonesia ini, dalilnya itu nanti kalau ada yang mau bikin khilafah. Tapi udah ditangkap sih ya khalifahnya ya. Nggak bisa. Indonesia ini udah kesepakatan ulama-ulama, di antaranya ulama NU, Muhammadiyah, kemudian orang yang beda agama, nggak akan bisa. Ini harus ditanamkan kepada generasi kita. Jangan sampai nggak paham tentang khilafah itu. Masih nggak paham juga khilafah. Saya pernah berdebat lama itu, sampai saya usir dari rumah saya, dia ke rumah saya berdua. Saya usir. Kenapa saya usir? Karena saya udah kasih dalil begini, dia ngomong lagi begini. Ngomong begini. Akhirnya saya bilang, nih mohon maaf, saya ini ada urusan, bukan nggak mau meladeni. Ngomong lagi. Udah, saya mau tinggalin ya. Baru dia keluar. Yang saya kesel itu waktu dia ngomong, kalau kita bikin negara Islam, khilafah, akan terjadi peperangan. Saya bilang, banyak yang meninggal. Ya nggak apa-apa, biarin katanya. Itu kan perjuangan. Ya Allah. Saya bilang apa? Inti mikirin diri sendiri. Egois. Makanya nggak bakalan berhasil. Sudahlah yang ditanamkan oleh ulama-ulama kita, ulama NU, ulama Muhammadiyah, dan ulama-ulama yang sepakat bahwa Indonesia ini adalah negara apa? Persatuan. Baik. Jam berapa ini? Jam 11 sudah ya? Oh belum ya? Setengah 10. Oh jam 10 ya, 1 jam aja ya. Jadi itulah tentang bicara bid'ah yang begitu luas dijelaskan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam kitabnya ini. Kemudian al-mizanus tsani, timbangan yang kedua, ya, analog yang kedua, i'tibaru qawaidil a'immah, dihubungkan dengan kaidah-kaidah para imam. Para imam itu ulama-ulama salaf, kemudian setelah salaf baru apa? Khalaf. Kalau ulama khalaf itu kayak Imam Abu Hanifah, mazhabnya mazhab Hanafi. Kayak Imam Malik, mazhabnya mazhab Maliki. Kayak Imam Syafi'i, mazhabnya mazhab Syafi'i. Kayak Imam Ahmad ibnu Hambal, mazhabnya mazhab Hambali. Walaupun mereka berpendapat berbeda, tapi tidak terjadi keributan, tidak terjadi permusuhan, karena fikih berbeda itu biasa. Bahkan antara Kiai NU juga berbeda ada. Dulu setiap Idul Fitri, Idul Adha itu selalu berbeda di beberapa daerah di Jakarta ini, terutama di Muare, kalau orang Betawi bilang Muara sana. Kemudian di Tanah 80 Kiai Haji Zayadi, itu selalu beda itu dengan pemerintah. Bedanya apa? Tentang derajat. Kalau di sana maunya 5 derajat. Kalau kurang dari 5 derajat mustahil bulan kelihatan. Nah sekarang sudah turun berapa derajat? 2 derajat sekarang. Bulan itu 2 derajat. Nah kemudian ini pun ada perbedaan. Perbedaan itu terjadi nggak ada masalah sebetulnya. Cuman kan ada dalilnya yang nggak masuk akal di tengah masyarakat kita soal perbedaan itu. Pas di sana ukuf di Arafah harus sama kita katanya lebarannya atau ukufnya. Ya mana bisa sama? Orang waktu aja bedanya berapa jam? 4 jam. Nggak mungkin bisa sama. Dulu ada yang bilang kita kan mesti sama di Mekah, ikutan kita. Ngomongnya bener banget sih, ikutan kita katanya. Lah di Mekah bedanya 4 jam. Jadi kita udah sholat Id, dia belum ya. Duluan dia sama kita sih. Duluan kita udah, dia belum. Nggak mungkin bisa sama kalau soal penentuan Idul Fitri, Idul Adha. Jadi kalau ada perbedaan, udah memang begitu. Jadi itulah tentang perbedaan-perbedaan. Baik. Sekarang yang berikutnya,
qawaidul a'immah. Kemudian wasalaful a'immah al-amilin bi tariqis sunnah, dan juga salafil a'immah. Salaf itu artinya yang dulu zaman sahabat itu salafus soleh, itu orang-orang dulu itu salafus soleh. Kemudian yang berikutnya yang berikutnya dikatakan lagi al-amilin, yang mereka mengamalkan bitoriqis sunnah, dengan cara-cara sunnah. Kama khalafaha, sebagaimana berbedanya, bikuli wajhin, dalam setiap jalan, pala ibrota bihi, yang tidak ada hubungannya dengan dia. Nah, ini penjelasan ini saya belum mutolaah. Nah, oleh karena itu yang kedua ini nanti kalau diundang lagi, tapi nggak tahu diundang apa kagak nih. Karena kalau nggak dibahas begitu, kalau pakai kitab enak, masing-masing bisa bantu bacanya. Ini saya baru tadi dikasih kitabnya, ini gua minjam ya, bukan dikasih ya. Oh, nanti dikasih, dibeliin. Saya mau beli itu nggak ketemu-ketemu, cari. Saya kira itu hadirin sekalian, waktu sudah jam 10 dan kita beda dengan kiai kita dulu. Kalau sampai subuh nggak mau pada kerja karyawan kantor ya. Kayak Pak Haji Samatrin tuh kantornya jauh itu. Dan alhamdulillah beliau NU Tulen, bahkan beliau kasih saya jadwal khutbah. Jadi biasanya kita saling tolong menolong tuh, ta'awanu alal birri wat taqwa. Ta'awalu ala isi khutbah di tempatnya masing-masing, ta'awanu. Makanya jadwal khutbah penuh, pengajian juga penuh, alhamdulillah. Kadang-kadang Kiai Misbah ini minta, gimana Kiai, hadir nggak? Lu bentrok, subuh bentrok. Sebetulnya pengen banget hadir. Tuh, tapi insya Allah nanti kalau ada waktu. Mohon maaf ya Pak Ketua DMB ini. Saya kira itu nggak ada yang nanya nih ya, nggak ada pertanyaan ya. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Kalau itu benar dari Allah, kalau ada yang salah, saya sendiri yang salah. Dan bila ada yang kurang pas, mau dikoreksi, saya persilahkan untuk mengoreksi lewat WA dan lain sebagainya. Oleh karena itu sekali lagi saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulangin ah.